Kemudian yang keenam, tanwirul ibadah. Tanwir dari kata tanwir, tanwir itu bermacam-macam, diversifikasi, bukan cuma satu. Reno, ibadah ini macamnya reno jangan sabar. Min rahmatillahi wa hikmah, di antara kasih sayang Allah dan hikmah yang diberikan kepada kita, annana alaina al-ibadah, bahwa sesungguhnya macam-macam ibadah yang dibebankan kepada kita. Faminha ma yakunu bil badan, di antaranya itu perbuatan badan dengan mubahnya awaknya menjadi ibadah kepada Allah. Kasolati seperti sholat, kita berdiri, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Wa minha ma yakunu bil mal, juga ibadah itu bisa kita lakukan dengan harta daya kita sendiri. Contohnya apa? Zakati, seperti zakat. Zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah. Zakat yang wajib apa? Zakat fitrah, zakat mal, dan sebagainya. Zakat sunnah itu sunnah apa yang pak? Wa minha ma yakunu bihima ma'an, ada yang itu juga harta, juga badan bersamaan seperti haji. Nah, haji kan butuh satu lah, berarti harta. Ya butuh badan sehat, karena apa? Orang beribadah haji dan umrah itu cirinya itu modalnya itu kaki juga. Nah, semuanya pelaku. Pelaku. Sa'i, pelaku. Tapi lempar juga juga jangan ya benar. Berikutnya disebutkan di sini, wa minha ma huwa bilisani, juga ada yang khusus amaliannya lisan, bibir kita, lidah kita, kalbikri, seperti kita berzikir, wa du'ai, dan kita berdoa, wa hatta naul wahid, dan hingga satu macam naul wahid yang kosum ila faraid wa sunan, bisa itu yang kosim terbagi menjadi wajib dan sunnah-sunnah, wajib-wajib dan sunnah-sunnah, mustahabbah yang disukai oleh Allah, sunnah-sunnah yang disukai oleh Allah, wal faraid tatanawwa'u, dan amal-amal ibadah yang wajib itu juga beraneka ragam, tatanawwa'. Maka dari as-sunan, demikian ibadah-ibadah sunnah itu juga beraneka macam. Masal sholati fiha rawatibun sitta asrata raka'atan fil yaumi, sebagaimana sholat rawatib sitta asrata 12 rakaat dalam satu hari. Wa minha ma huwa aqallu manzilatan, dan juga ada yang lebih sedikit rakaatnya, kal arba, seperti 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar, wa sholatul duha, serta sholat duha. Wa minha, dan di antaranya ma huwa a'la, lebih banyak rakaatnya, ka sholatul laili, seperti sholat lail yang kita lakukan 11 rakaat. Wa hiya kaifiyat muta'addidah, bahwa kaifiyat dan muta'addidah, di situ ada tata cara yang beraneka ragam. Minha, di antaranya masna ini kita belajar sholat lail ya. Sholat lail itu kaifiyah tata prakteknya itu bisa kita lakukan masna 2-2 au arba, atau 4 rakaat langsung. Suma arba, 4 rakaat langsung. Suma yudiru, baru sholat witir. Wa minha khamsun au sab'un au tis'un bitasahudin wahidin, itu witir, sholat witir. Jadi setelah kita sholat lail arba kali 8, terus ditutup dengan witir, dan witirnya itu disebutkan 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat bitasahudin wahidin, dengan tasahud yang satu.
3 rakaat yang 2 itu kemudian stay untuk rakaat pertama, 2 rakaat kemudian tambah 1 rakaat. Yang namanya witir itu ganjil. Lalu kita mau urut pada bicaranya usaha sunatan witir rokatanya witir daripada lagi tahu langsung lihat surat witir atau rokat. Nah ini bitasawudin wajibin dengan tasawuf yang sama. Saya cuma baca kitabnya saya Soleh Al-Najib ini beliau tulis seperti ini dengan rujukan fikih yang insya Allah luar biasa. Wahakata dan yang demikian itu man yatatabi'ul ibadah, barang siapa mengikutkan, meneruskan ibadah yang ada, yajidu tanwi'an aziman, dia akan mendapatkan beraneka ragam cara yang agung fil a'dadi wal awqati, dalam hitungan-hitungannya serta waktu-waktunya, wal hay'ati wal sifat, kondisi serta sifat-sifatnya, wal ahkam serta hukum-hukumnya. Wala'ala dan semoga minal hikmati dari hikmah fi dalika kita mengerjakan ibadah sunnah dengan beraneka cara tadi, Allah taballah an-nafsu, Allah taballah nafsu, agar jiwa kita itu, diri kita tidak bosan, tidak jenuh, bayastamiru at-tajaddud, dan senantiasa memperbaharui niat sehingga kita itu ibadah itu tidak bosan. Suma innan nufusa, apalagi jiwa kita, diri kita itu laisat mutamasilatan, tidak bisa disamakan fi injizabiyah, dalam daya tariknya, wa imkana biha, dan kemampuannya. Jadi jiwanya satu orang dengan orang lain itu tidak bisa disamakan. Dan kalau dalam daya tariknya, kesukaannya untuk beribadah dan kemampuannya untuk beribadah, untuk yang kepokok istimewa, anak jelek poso tidak apa seperti wirita, anak tidak buat wirita seperti sotakoh, tidak bisa. Itulah biar ada tahu, ada ragam kita beribadah kepada Allah. Bapak tastalin rubah dudurusi, dan akan telah menikmati sebagian jiwanya manusia fil qiyami, dalam qiyamulail. Jadi urut qiyamulail rasanya enak, dan ketika dia melaksanakan qiyamulail itu ada kenikmatan tersendiri dalam ibadah. Ibadah yang aksar min ghairiha, daripada ibadah yang lain. Ada yang sukanya tadi baca maca Quran, tapi yang lain maca Quran orang ngobrol untuk kegiatan baca sambil untuk Quran itu, terus kemudian dia sambil berpikir dalam bekerja. Jadi itu beraneka. Wa subhanallazi ja'ala abwabal jannah, dan maha suci Allah yang telah membuat, menjadikan pintu-pintu surga ala anwa'il ibadati, sesuai dengan beraneka ragam ibadah yang ditekuni oleh manusia waktu di dunia. Kama ja'a fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana datang dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man anfaqa zawjaini, ini hati-hati mengucapkan kalimat bagus. Man, barang siapa anfaqa berinfak zawjaini pada dua istri. Kenapa? Ini ngajar kebiasaan bersemangat. Man dulu. Man, barang siapa anfaqa menafkah atau menafkahkan zawjaini, jadi pada dua istri. Kenapa? Karena nafkah yang paling utama kepada keluarga, kepada istri. Maksudnya enggak
Man anfaqa zawjaini, barang siapa telah menginfakkan sepasang dari hartanya. Wah, kenapa kau ini istri dua ini tidak? Yang menginfakkan sepasang hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Contohnya apa? Orang diurus orang itu sepasang, terus dikasihkan untuk fisabilillah. Itu berarti apa kalau selesai fisabilillah. Nudia min abwabil jannah, nanti dia akan dipanggil, diseru dari 8 pintu surga yang ada, dari pintu sedekah. Situ infak. Ya Abdullah, hadza khairun. Ya hamba Allah, silahkan masuk. Itu berbuat kebaikan seperti itu, menginfakkan sepasang harta. Faman kana min ahli sholati duya min babi sholati. Barang siapa sebelum sholat, sebelum qiyamul, sebelum duha akan dipanggil masuk surga lewat pintu sholat. Ya, lewat pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad duya min babil jihad. Barang siapa konsentrasi beribadah, berjihad untuk menegakkan agama Allah sampai mati misalnya, maka dipanggil dari pintu jihad. Ya pula kamu dulu di dunia melakukan perjuangan membela agama Allah, maka lewatlah pintu sini maksudnya. Dan saya subhanallah, kalau orang berjihad, apalagi jihadnya perang, itu sampai terbunuh dalam kondisi apa, maka nanti dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana dia itu terbunuh. Dengan kalau tembak dadanya berdarah, dia bangkit, dadanya tetap berdarah. Laut dah melukar mungkin warnanya warna darah, dia tetap darah, tapi tidak habis dan akhir, tapi baunya harum seperti mis. Orang yang dunia itu berjuang dalam Allah Subhanahu dipanggil dari pintu tersebut. Ya termasuk taklim yang kita lakukan juga bagian dari jihad sendiri, tapi itulah jihad ta'lim itu. Wa man kana min ahli siyami dunya babi rayyan. Barang siapa waktu hidup di dunia itu kesukaannya ibadah berupa puasa. Puasa ada jelas, ditambah dengan puasa yang dipanggil dari pintu yang masuk lagi. Wa man kana min ahli shadaqah dunya min babi shadaqah. Kalau dia itu dari kembar sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis rawahul Bukhari.